Devita Puncahyani, biasa dipanggil Vita. Saya di sini sebagai programmer UKS yang baru. Saya mohon bimbingan, kritik, saran dari Bapak Ibu sekalian. Saya juga mohon kerjasamanya. Apabila saya masih banyak salah, mohon dimaafkan nanti saat proses penjaringan besok. Ya, rencana di sini akan dilakukan penjaringan kesehatan seperti yang sudah-sudah. Itu diperkirakan di bulan Agustus. Nanti dibarengi oleh kegiatan BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Kemudian di sini hari ini saya rencana ingin memaparkan stratifikasi UKS, kemudian tentang penjelasan tentang mob screen. Mungkin hanya itu saja. Untuk lebih detailnya tentang aplikasi mob screen, nanti akan saya adakan pertemuan guru UKS baik tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Jadi untuk perwakilan dari, mungkin ada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilkan, saya hanya menjelaskan sedikit tentang mob screen nanti. Ya, pertama usaha kesehatan sekolah atau madrasah, UKS atau UKM. Ya, ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan untuk anak usia sekolah, baik itu SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Ini tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis untuk peserta didik. Salah satu kegiatannya adalah dengan pembinaan dan pengembangan UKS, yaitu adalah sekolah atau madrasah sehat. Ya, untuk stratifikasi UKS atau UKM tingkat SD dan MI. Di sini ada 4, yaitu minimal, standar, optimal, dan paripurna. Target kita adalah sebenarnya paripurna ya Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk menuju itu kita harus melewati minimal, standar, dan optimal terlebih dahulu. Ya, untuk minimal dalam indikator pendidikan kesehatan antara lain yang pertama adalah adanya rencana pembelajaran tentang pendidikan kesehatan. Yang kedua adalah pendidikan jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara kurikuler. Untuk tingkat yang standar harus memenuhi strata minimal terlebih dahulu. Kemudian pendidikan jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara ekstrakurikuler. Melakukan literasi dengan materi kesehatan, melakukan pembinaan kader kesehatan, kemudian melaksanakan cuci tangan pakai sabun dan sikat gigi bersama. Jadi ada agenda di sekolah, mungkin bisa dilakukan cuci tangan pakai sabun dan sikat gigi bersama untuk peserta didiknya. Kemudian melaksanakan sarapan bersama dengan gizi seimbang. Kemudian lanjut ke tingkat optimal, yaitu harus memenuhi strata standar terlebih dahulu. Kemudian melaksanakan aktivitas fisik di antara jam pelajaran. Mungkin di tengah-tengah jam pelajaran bisa diisi dengan peregangan 10 menit, 15 menit, itu sudah termasuk. Kemudian melakukan tes kebugaran dan pendidikan kesehatan terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Untuk menuju paripurna itu harus dipenuhi strata optimal terlebih dahulu, kemudian penerapan pendidikan karakter dan keterampilan hidup sehat, adanya forum komunikasi pendidikan dan konselor sebaya, dan yang terakhir adalah melibatkan orang tua dalam pendidikan kesehatan. Itu untuk indikator pendidikan kesehatan ya Bapak Ibu. Ya, ini untuk indikator pelayanan kesehatan. Sekolah harus memfasilitasi puskesmas dalam melaksanakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Mungkin semua sekolah sudah memfasilitasi puskesmas untuk melakukan penjaringan dan
pemeriksaan berkala yang setiap tahunnya rutin dilaksanakan, kemudian membantu pelaksanaan imunisasi peserta didik dan memeriksa kebersihan diri peserta didik. Itu biasanya ada di dalam penjaringan yang dilakukan program UKS setiap tahunnya. Kemudian untuk melanjutkan ke strata berikutnya, ke strata standar, itu harus memenuhi strata minimal terlebih dahulu, melaksanakan pelayanan P3K dan P3P. Bapak Ibu tahu P3P sebelumnya? Mungkin kalau P3K sering terdengar ya. Kalau P3P ada yang pernah dengar? P3P ya. Kali ini sih. Baru kali ini. Oke. P4 berarti. P4. P3P. Itu artinya P4. Kalau P3K itu keselamatan dalam kecelakaan. Kalau P3P itu adalah penyakit. Jadi pertolongan pertama ada penyakit. Tidak P4 ya Pak ya. P4. Betul. Nanti penyebutannya ada lagi, beda lagi Pak. P3P. Kemudian melibatkan puskesmas dalam penanganan rujukan jika diperlukan dan memberikan obat Waduh ini. Kemudian untuk strata berikutnya yaitu naik ke optimal, yaitu strata standar harus terpenuhi dan melaksanakan layanan konseling. Untuk tahapan yang paling tinggi adalah paripurna, yaitu strata optimal harus dipenuhi, kemudian menindaklanjut hasil penjaringan dan pemeriksaan berkala dari puskesmas tadi, dan menurunnya jumlah hari tidak masuk karena sakit untuk peserta didik. Jadi tidak banyak peserta didik yang izin karena alasan sakit. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik memiliki status gizi yang baik. Itu untuk pelayanan kesehatan. Untuk indikator pembinaan lingkungan sehat ada 4 juga. Yang pertama adalah minimal, yaitu sekolah menyediakan sumber air yang layak dan cukup, memiliki tempat cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, memiliki toilet dalam kondisi yang baik, memiliki saluran drainase, memiliki kantin, ruang terbuka hijau, tempat sampah tertutup, dan memiliki tempat sampah pembuangan sementara yang tertutup. Untuk ruang kelas harus dalam keadaan bersih dan melaksanakan PSN. Kalau PSN Bapak Ibu tahu? Ya betul Bu, pemberantasan sarang nyamuk. Dan memiliki aturan tentang KTR. KTR itu adalah kawasan tanpa rokok ya. Kemudian untuk standar yaitu memiliki harus memenuhi strata minimal, memiliki rasio toilet sesuai standar Permendikbud 24 tahun 2007, yaitu rasionya sebentar ya Bapak Ibu, saya sambil buka contekan. Ya, untuk toilet itu 1 unit jamban digunakan 60 peserta didik pria. Itu berdasarkan Permendikbud 24 tahun 2007. Kemudian untuk yang peserta didik perempuan itu 1 unit digunakan 50 peserta. Untuk guru yaitu 1 unit guru. Biasa Cik Putri berarti. Biasa Cik Putri. Kemudian selanjutnya memiliki tempat sampah yang terpilah, baik itu yang dari kertas, plastik, atau di luar itu yang dapat didaur ulang atau yang daur ulang. Kemudian memiliki kantin sehat dan menerapkan KTR. Bukan hanya memiliki aturan KTR, tapi menerapkan juga soal KTR. Untuk strata optimal yaitu harus memenuhi strata standar, memanfaatkan pekarangan dengan melakukan penanaman tanaman obat dan pangan, melakukan 3R pada sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kemudian yang keempat adalah tersedia toilet manajemen kebersihan menstruasi. Untuk yang tingkat paripurna harus memenuhi strata optimal, disediakan air minum oleh sekolah atau madrasah, kemudian memiliki rasio toilet sesuai standar Permenkes 1429 tahun 2006,
yaitu 1 unit jamban untuk 40 siswa laki-laki. Ya. Kemudian 1 unit WC jamban itu digunakan 25 siswi. Jadi lebih kecil, jadi harus menyediakan banyak toilet seperti itu. Kemudian memiliki kantin yang mendapatkan tanda hijau sanitasi. Tersedia toilet disabilitas, bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kualitas udara dan screening perokok. Kemudian bekerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan bank sampah dan melakukan kegiatan pengelolaan tanaman obat dan pangan. Ya, ini untuk indikator manajemen UKS atau UKM-nya harus memiliki buku pegangan kesehatan baik buku UKS, gizi seimbang, kesehatan reproduksi, sanitasi dan lain-lain. Ada penanggung jawab UKS, ada KIE tentang kesehatan, baik itu poster, alat peraga, kemudian adanya sarana prasarana olahraga, tersedia dana untuk kegiatan UKS atau UKM, terdapat kemitraan dengan puskesmas, terdapat perencanaan UKS di sekolah. Kemudian untuk tingkat standar memenuhi standar strata minimal, menggunakan buku rapot kesehatanku, biasanya ini dari puskesmas, kemudian melakukan konsultasi atau koordinasi dengan tim pembina UKS dan harus memiliki ruangan UKS. Untuk strata yang optimal harus memenuhi strata standar, adanya kemitraan dengan instansi terkait, tersedianya sarana prasarana aman bencana. Kemudian untuk paripurna memenuhi strata optimal, melakukan pembinaan dan pengawasan, seluruh guru terorientasi tentang UKS dan menggunakan rapot kesehatan lingkungan dan kantin. Itu untuk yang SD dan MI. Kemudian untuk stratifikasi UKS untuk SMP, MTS, SMA, SMK dan MA. Sebenarnya isinya sama saja Bapak Ibu tentang yang tadi sama yang tadi, tapi perbedaannya ada di layar selanjutnya ya. Slide selanjutnya. Kalau di SD dan MI tadi, untuk di SD tadi dalam indikator pelayanan kesehatan itu di tingkat standar dari tingkat SD dan MI itu membantu meminum obat cacing. Kalau untuk SMP dan SMA atau sederajat itu membantu pemberian tablet tambah darah untuk siswi putri. Itu perbedaannya sebenarnya hampir sama. Ini untuk cara penghitungan stratifikasi UKS. Jadi kalau salah satu saja tidak terpenuhi berarti ada di tingkat bawahnya. Misalnya sudah ada di minimal sudah terpenuhi, untuk menuju standar ada kurang satu berarti sekolah tersebut masih di minimal. Begitu juga kalau sudah di standar sudah terpenuhi, mau menuju optimal, salah satu di optimal tidak terpenuhi, ada di standar. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk pembagian tugas antara puskesmas dan sekolah. Untuk puskesmas sendiri dalam proses besok untuk penjaringan itu ada dari puskesmas menyediakan tim pemeriksa, menyediakan kuesioner atau salah satunya adalah mob screen, menyediakan alat pemeriksaan, orientasi teknis pada guru dan pendamping. Ini akan dilaksanakan saat pertemuan guru KS. Kemudian umpan balik hasil pemeriksaan ke sekolah dan tata laksana rujukan. Dari sekolah sendiri dibutuhkannya adalah data anak usia sekolah, baik itu jumlah putra dan putri. Kalau dari SD diharapkan jumlah dari anak kelas 1 sampai kelas 6 dan laki-laki dan perempuan dipisahkan.
Untuk siswi SMP itu juga sama dari kelas 7 sampai 9. Siswi laki-laki dan perempuan, siswa laki-laki dan siswi perempuan dipisahkan. Untuk yang SMA hanya kelas 1 atau kelas 11 kelas 10 ya. Ya, untuk SMA yang diambil hanya kelas 10. Okay. Kemudian ada penyediaan tempat pelaksana dari sekolah, pendampingan menggunakan pop screen, menyediakan inform konsen atau formulir penjaringan dan umpan balik hasil pemeriksaan ke orang tua. Ya, untuk pop screen itu sendiri adalah aplikasi yang berbasis mobile. Jadi di Android, di iOS itu ada. Ini yang diharapkan untuk pendampingan dari orang tua melakukan proses screening mandiri. Jadi bisa dilakukan melalui koneksi internet, bisa diisi sendiri, nanti bisa guru bisa mendampingi atau orang tua bisa mendampingi dalam pengisian Mobscreen itu sendiri. Kemudian dalam aplikasi Mobscreen itu ada fitur tablet tambah darah yang memungkinkan siswi SMP sampai SMA melakukan proses penjadwalan dan pengisian form minum tablet tambah darah secara mandiri. Sehingga datanya ini akan bisa dilaporkan secara berkala dan tidak ada kehilangan data satupun. Yang diharapkan seperti itu dari Dinas Kesehatan. Ini contohnya untuk aplikasi Mobscreen. Untuk lebih jelasnya, untuk cara pengaplikasiannya, cara pengisiannya nanti akan dari Puskesmas akan mengundang guru UKS dari SD, SMP, dan SMA. Rencananya akan dilakukan di awal bulan Agustus. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.